Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jamaah musholah al-jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka taklim rutin dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu kita libur karena bertepatan dengan Idul Adha. Hari ini kita lanjut. Temanya saya ambil masih berdasarkan kitab Riyadhus Shalihin. Temanya adalah kewajiban suami. Sudah dibuat playernya, saya sudah dikirimi itu. Yang hadir di sini rata-rata posisinya sebagai suami ya. Suami dari satu istri. Ada yang jomblo, calon suami berarti. Saya bawa anak kebetulan. Anak saya lagi liburan. Jadi jomblo. Baik Bapak Ibu, rujukannya, ayat yang kita rujuk di kitab Riyadhus Shalihin, diikuti beberapa ayat. Yang pertama, Al-Baqarah, surat kedua ayat 233. Ya, ayat 233. Silakan yang ada Al-Quran boleh dibuka. Al-Baqarah ayat 233 itu banyak pesannya ya Bapak Ibu. Bahkan di ayat ini ada warning, ada peringatan dari Allah. Jadi Al-Baqarah 233 ini tema besarnya tentang kewajiban orang tua. Kewajiban ibu, kewajiban ayah, berarti kewajiban suami. Ya. Manakala kewajiban orang tua, kewajiban ibu, kewajiban suami, kewajiban ayah tidak dilaksanakan, maka Allah ingatkan di sini. Ya. Allah ingatkan. Apa Allah ingatkannya? Di tengah-tengah ayat Allah mengatakan la tudharra walidatum biwaladihi wala mauludu lahu biwaladihi. Jadi kalau tugas ibu kepada anaknya tidak dilaksanakan, tugas ayah kepada anaknya tidak dilaksanakan, tugas suami kepada istri tidak dilaksanakan, maka anak bisa membuat orang tua susah. Atau anak bisa menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya dibuat susah oleh anak. Ya. Makanya Allah ingatkan. Apa kata Allah? Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Hendaklah para ibu menyusui anaknya
selama 2 tahun. Itu usia susuan yang sempurna. 2 tahun. Sebelum 2 tahun berhenti, tidak masalah. Ya. Jadi tugas orang tua, pertama tugas sebagai ibu kepada anaknya, anak harus disusui, diberikan ASI. Ya. Bagaimana kalau dengan wanita yang bekerja? Sekarang zaman sudah canggih, maka bisa sebelum kerja, ibu menyiapkan aksinya itu melalui vakum. Ya. Secara medis, ASI itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Secara medis, ASI itu sangat baik buat kebutuhan si anak, buat pertumbuhan si anak, buat perkembangan si anak. Ya. Kalau produksi atau ada masalah dengan ASI seorang wanita, dimungkinkan bayinya disusui oleh wanita lain, perempuan lain. Dimungkinkan. Sebagaimana Nabi kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Makanya salah satu alasan Nabi hijrah ke Taif itu, sebelum hijrah ke Madinah, karena sejarah menjelaskan Halimatus Sa'diyah itu orang Taif. Jadi secara katakan emosional gitu ya, ada kontak. Ya, kalau ASINya ada masalah, silahkan. Ya, maka di ayat ini dimungkinkan untuk memberikan upah pada wanita yang berjasa menyusui dengan kesepakatan. Jangan karena alasan sibuk atau alasan physically gitu, maka wanita atau istri atau ibu enggan memberikan ASI untuk si bayi. Hati-hati. Ada wanita tertentu alasannya sangat physically gitu, takut kalau menyusui itu takut ya bodinya enggak kencang gitu. Sementara ASI itu bagi anak, bagi si bayi itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Ya, untuk perkembangan, untuk pertumbuhan. Bahkan barangkali ada yang beralibi. Pak, sekarang kan sudah banyak ASI buatan, ASI olahan. Ya. Kalau itu alasannya, ya siap-siap saja dengan konsekuensinya nanti. Bapak Ibu, ketika wanita, seorang ibu tadi menghindar, enggan menyusui dengan alasan tadi, lalu diganti dengan susu kaleng gitu, maka akibatnya apa? Kurang ada kontak hubungan batin antara si anak dengan orang tua. Salah satunya itu. Kenapa? Karena ketika si wanita ibu memberikan ASI pada bayinya, maka ASI itu kan, mohon maaf ya, darah dagingmu berasal dari air susunya. Jiwa ragamu dari
kasih sayangnya. Itu kata siapa, Pak? Kata Bang Haji Roma Irama. Benar. Jadi ASI itu, coba diambil, dipakem gitu, kemudian ditaruh di tempat yang tidak semestinya gitu. Lama-lama dia akan berubah menjadi darah. Ya, sehingga kalau bayi diberikan susu tadi, susu buatan yang berasal dari hewan, apalagi dari kuda liar, maka jangan salahkan kalau kemudian nanti anak akan berkembangnya juga liar. Iya. Yang pasti tidak ada soal apa, seakan-akan tidak ada ikatan batin, Pak. Kalau ASI yang diberikan oleh si ibu, apalagi memberikannya dengan penuh kasih sayang, ada kontak batin. Misalnya ibu dengan anaknya agak jauh, anaknya misalnya kuliah, ngekos, ya, ibunya di Bekasi, anaknya di Bandung atau di Jogja, maka ketika si anak di Bandung, di Jogja itu lagi ada masalah atau lagi sakit gitu, itu si ibu udah seketika langsung merasakan ada sesuatu yang membuat dia resah. Ada apa nih kok gitu. Itu Pak, contohnya Pak. Ya. Kenapa ya kok saya ingat gitu. Nggak biasa-biasanya akhirnya telepon anaknya ternyata lagi di rumah sakit. Baik. Lanjut. Nah ini kita masuk ke tema. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini tema malam ini. Dan kewajiban ayah, kewajiban suami memberi rizki wa kiswatuhunna dan tempat tinggal bil ma'ruf. Si ayah, suami, kewajibannya memberikan nafkah, memberikan rizki, ya, kebutuhan bagi istri atau bagi suami, bagi anak, dan tempat tinggal atau rumah gitu. Allah memberikan catatan bil ma'ruf. Berikan, ya, laksanakan tugas sebagai ayah, tugas suami, dua di sini, dalam hal rezeki dan dalam hal tempat tinggal, bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Dalam arti lain, halal. Halal. Kenapa? Bahkan dalam ayat lain, Al-Baqarah 168-nya, Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya Pak, kita coba, kita telah ayat ini, kita cermati ayat ini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tatabi'u khutuwati syaitan dan seterusnya. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi, yang halal, yang thayyib, dan seterusnya. Lihat ayatnya. Jadi dalam hal pemenuhan kebutuhan, makan, minum, harus halal, harus thayyib. Seruan ayat ini, ya ayuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Dalam hal pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan yang lain, harus halal, harus thayyib. Bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk orang beriman. Gitu. Tapi semua manusia, mau dia Islam, dia non-Islam. Kenapa begitu? Pertama, kebutuhan makan itu kebutuhan semua manusia.
bukan hanya orang beriman. Orang di luar Muslim juga perlu makan. Yang pertama, ayat ini. Yang kedua, kenapa harus halal thayyib? Karena dampak dari makanan yang halal yang thayyib itu berdampak kepada manusia. Walaupun dia beriman, gitu ya, walaupun dia muslim, dia orang Islam, tapi ketika diberi kebutuhan nafkah, rezeki, keluarga dari atau didapat dengan cara yang tidak benar, maka dampaknya, akibatnya akan rusak. Bukan hanya orang muslim, orang non-Islam juga begitu. Ya. Jadi keliru kalau berdasarkan Al-Quran. Oh, saya kan non-Islam. Non-Islam sih nggak peduli mau halal, mau enggak. Ayatnya nggak gitu. Karena ya nas. Nah, yang dampak, Pak. Kenapa harus halal? Harus thayyib. Halal itu artinya bersih. Halal itu artinya baik. Sehingga ketika kita memberikan keluarga, anak, istri yang halal, yang baik, maka anak kita akan menjadi baik, akan menjadi bersih. Ya. Sebaliknya haram itu gampangnya haram itu bermasalah. Maka ketika kita memberikan anak kita, keluarga kita sesuatu yang haram, rezekinya itu, nafkahnya itu, maka itu artinya kita telah memberikan masalah kepada anak kita itu, pada keluarga kita. Jadi wajarlah kalau kemudian anak kita bermasalah. Ya. Itu dampaknya kalau kita tidak memenuhi. Oke, kita lanjutkan ayatnya, nanti baru kita coba kupas. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Sama dengan ayat kursi lah, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak membebani sesuatu di luar sanggupan kita. Nah, di sini baru Allah ingatkan, la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Jadi ketika tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah, tidak kita laksanakan, wahai para ibu, janganlah kalian dibuat menderita oleh anak kalian, dan wahai para suami, jangan juga kalian dibuat susah oleh anak kalian. Itu ayatnya. Oke, dan seterusnya. Baik. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, kewajiban suami adalah dua. Memberi rezeki atau memberi nafkah, kemudian memberikan tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal, rumah. Dua di ayat ini. Kewajiban kita sebagai suami. Ya. Pertama, sebagai suami kita berkewajiban memberikan kepada istri, kepada anak kita rezeki, nafkah, materi. Ya. Karena istri kita, anak kita punya kebutuhan. Anak kita masih SD, kebutuhannya masih sedikit. Lalu anak kita naik, ya jenjangnya ke SD, SMP, dan seterusnya sampai kuliah, maka kebutuhannya semakin besar. Makanya sebelum kita menjadi suami, sebelum kita menikah itu, Al-Qur'annya memerintahkan agar kita bekerja.
bekerja. Ya. Makanya kata Nabi, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa malam yastati tabisawm fa innahu lahu wija'. Ini ayat tentang perintah nikah. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Ya. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mempunyai kecukupan, kemampuan secara finansial, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu dapat mengendalikan mata. Jadi matanya enggak jelalatan gitu. Matanya enggak suka larak-lirik. Saya sudah nikah, sudah punya istri, tapi mata saya masih jelalatan aja ya. Berarti nikah lagi. Gitu ya. Abongan ya, masa iya sih? Kalau hadis ini mestinya, kalau mengikuti hadis ini, kalau seseorang sudah menikah, fa innahu aghaddu lil basar. Sudah harus bisa mengendalikan. Makanya dalam sebuah hadis kan, kalau kalian jalan, tundukkan kepala. Kalau kalian jalan kemudian melihat wanita, tundukkan kepala. Nunduk. Jangan dipelototin. Kalau nggak bisa, balik pulang, lihat istri. Nah, istri nih, tugasnya. Gimana caranya supaya ketika dilihat oleh suami, kan kata Nabi gitu ya, ciri wanita soleh itu, ya kan? Idza nazarta sarratka, gitu kan kata Nabi. Wa idza amarta ata'atka. Kalau dilihat suami istri itu, kalau dilihat oleh suaminya tertarik. Bu, ya, jangan sampai wanita suami yang lihat istri di rumah berarti penampilan, ya, penampilan berhias untuk suami, berhias itu ketika di rumah, jangan berhias ketika mau kondangan, mau ke pasar, ketika di rumah pakai kemben doang ya. Gimana suami mau? Iya, jadi jangan salahkan suami Bu ya. Kalau suaminya berpaling ke lain. Oke? Sampai di mana tadi? Baik. Jadi kewajiban suami berdasarkan ayat ini memberikan nafkah ya. Jadi kita punya kebutuhan, anak kita punya kebutuhan, maka Nabi tadi ya, sebelum seseorang menikah diperintahkan untuk dia memiliki. Kenapa harus bekerja? Karena ketika dia menikah, dia memberikan mahar. Dia memberikan mas kawin. Iya kan? Dia harus ngasih mas kawin. Pak Sutarno dulu waktu nikah ngasih istrinya mahar kan? Apa maharnya Pak? Perangkat alat sholat dan kitab Al-Quran. Lihat Pak, bicara mahar lihat. Ini yang belum menikah, mau menikah, atau yang mau menikah lagi. An-Nisa ayat 4. An-Nisa ayat 4. Sudah ketemu? Coba Pak, yang ada terjemahnya dibaca. Ada yang bawa Al-Quran? Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah, itu ayatnya.
terjemahnya Pak? Ada yang mau terjemah? Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari harta itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah kemudian itu dengan senang hati. Ini Al-Qur'annya sudah terbitan tahun 2000-an ke sini. 2000-an ke sini. Sehingga terjemahnya sudah diperhalus ya. Maka terimalah dan nikmatilah gitu ya. Kalau Al-Qur'an terbitan tahun sebelum 2000 ke sana, sesuai dengan ayatnya itu fakuluhu hani ammaria. Fakuluhu, maka makanlah. Kalau di situ diganti ya, maka terimalah dan nikmatilah. Jadi gini Pak, waktu nikah, Bapak ngasih mahar ke istri. Ya, lihat ayatnya kan? Lalu, mereka mengembalikan atau memberikan mahar itu ke kita sebagai suami. Apa kata Allah? Terimalah dan nikmatilah. Coba, gimana tuh? Kalau kita kasih mahar seperangkat alat sholat, dan kitab suci Al-Quran kita serahkan, lalu suatu saat dikembalikan, Mas, ini mahar yang Mas pernah berikan saat nikah dulu. Ayatnya bilang, maka terimalah dan nikmatilah. Gimana menikmatinya Pak? Makanya isyarat ayat ini, mahar itu harus apa? Perhiasan. Atau sesuatu yang bisa dijadikan modal, Pak. Jadi maksud ayat ini, ketika nikah, suami memberikan mahar kepada istri, lalu mereka membangun rumah tangga, menjalani rumah tangga, suatu saat, qadarullah, suami ada masalah secara ekonomi. Bisnisnya lagi kolab, usahanya misalnya gitu ya, nggak berkembang, bangkrut misalnya, maka mahar yang pernah diberikan dulu, isi datang ke kita, Mas, mahar yang Mas berikan masih saya simpan, barangkali bisa dijadikan buat, makanya perhiasan itu, emas itu kan yang apa dari segi nilai itu sangat konstan ya, konstan nilainya ya, apalagi kalau jumlahnya besar ya, sampai 1 kilogram gitu. Bu, pernah dengar dengan mas kawin perangkat apa perhiasan emas biasanya 20 gram gitu ya. Oh, 1 kilogram kayaknya jarang ya. Baik, jadi kenapa harus bekerja? Nabi bilang tadi, kalau belum mampu, kalau sudah mampu, nikahlah. Karena nikah itu mencegah, tadi pandangan, wahsanul faraj, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Maaf, faraj itu, kehormatan itu halusnya. Kasarnya itu, menjaga kemaluan. Artinya apa? Dengan kemampuan materi lalu dia menikah, dia martabatnya sebagai manusia terjaga. Tapi kalau dia punya materi, mampu, lalu nggak menikah, sementara dia normal, bisa jadi seperti kayak ketua KPU yang dipecat. Tahu kenapa ketua KPU dipecat? Iya kan? Iya Pak. Jadi kalau laki-laki dewasa, sehat, jasmani, rohani, pasti ada ketertarikan dengan lain jenis. Maka disuruh nikah. Nah kata Nabi, wa illam yastati, kalau kalian nggak mampu atau belum mampu secara finansial,
untuk memberikan mas kawin, untuk memberikan kebutuhan tempat tinggal, pakaian dan sebagainya gitu. Maka kata Nabi, Fabisawm, maka puasa lah. Fa'innahu lahu wija, kata Nabi. Karena dengan puasa bisa mengurangi syahwat. Ya. Jadi kenapa kita harus memberikan nafkah? Bahkan sebelum menikah Nabi pesan agar kita sudah bekerja, sudah punya kemampuan gitu. Paling tidak sudah ada penghasilan, Pak. Paling tidak sudah ada penghasilan. Adapun sudah mapan atau belum, nggak menjadi syarat. Karena kalau syarat seseorang menikah harus mapan dulu secara ekonomi, bisa jadi dia setelah sekian puluh tahun baru bisa mapan. Ya, apalagi sekarang kan. Sekarang rata-rata kan kalau anak-anak bekerja itu rata-rata kontrak dulu kan Pak ya? Kontrak dulu. Ini kan gara-gara apa itu? Outsourcing apa namanya ya? Iya, apalagi dengan apa itu? Yang terakhir, undang-undang Omnibus Law itu kan. Iya, nggak ada yang langsung diangkat sebagai guru tetap, karyawan tetap. Ya, biasa kontrak dulu. Ya, nah setelah kontrak dilihat selama bekerja itu. Ya. Ada yang diperpanjang kontraknya, ada yang diangkat sebagai karyawan tetap, tapi ada yang diputus. Dan rata-rata perusahaan begitu, Pak. Ya. Kenapa diputus? Karena banyak calon karyawan lain yang dari segi salary-nya, budgetnya, kalau dia tingkatkan karyawannya dari kontrak menjadi tetap, berarti kan dari sisi gaji, honor lebih tinggi. Ya, artinya tidak harus mapan, tidak harus punya rumah dulu, tidak harus punya mobil dulu, baru nikah gitu. Kalau punya rumah dulu, punya mobil dulu, baru nikah, bisa-bisa usia 50-an. Ya. Baik. Nah, jadi kewajiban suami memberikan nafkah, kenapa? Karena dalam keluarga, istri, anak, termasuk kita punya kebutuhan. Ya, maka harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, nafkah itu baik lahir maupun batin. Ya, harus proporsional. Harus seimbang. Nggak boleh hanya materi saja. Ya. Materi saja. Lahir saja diberikan nafkah suami kepada istrinya. Bahkan terkesan apa? Sangat berkecukupan. Tapi batinnya tidak, nafkah batinnya tidak. Tadi ada kebutuhan istri, kebutuhan manusia bukannya lahir, tapi juga batin. Atau sebaliknya, kebutuhan batin saja dipenuhi, lahirnya tidak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi kalau ada yang bilang saya rela hidup menderita asal kita bersama. Saya rela makan sepiring berdua, tinggal di rumah gubuk derita. Itu cuma dalam lagu, Pak. Ya kan? Cuma dalam lagu. Realitanya, makan sepiring berdua nggak kenyang, Pak. Nggak kenyang. Tidur di gubuk derita, hujan, kebasahan. Ya. Itu cuma dalam lagu aja. Realitanya, oke. Kemudian wakil suatu huna, ya. Jadi kewajiban suami kepada istri, kewajiban ayah kepada orang tua menyediakan tempat tinggal, rumah. Ya. Rumah. Ya tidak harus berproses lah ya.
Gak apa-apa, awalnya saya yakin Bapak Ibu yang sekarang tinggal di Wisma Asri ini, yang sudah punya rumah, punya kendaraan, pada saat nikah dengan ibu, dengan istri, rata-rata belum punya rumah kan? Rata-rata belum punya rumah kan? Rata-rata. Dia berproses. Berproses. Belum punya kendaraan, mobil, berproses. Ya. Justru dengan setelah kita menikah, punya istri, punya anak, akhirnya semakin termotivasi kita untuk bekerja kan. Awalnya ngontrak. Ya. Baik. Nah, itu dari sisi dunia lah. Ya. Kewajiban suami dari sisi dunia. Kita harus beri nafkah, istri, kita harus beri tempat tinggal, rumah. Nah, dari sisi ukhrawi, dari sisi keagamaan, dari sisi keakhiratan, sebagai suami, kita juga punya kewajiban. Bapak Ibu. Apa kewajibannya? Ya, kita rujuk surah 66 ayat 6. Ayat ini sangat populer. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kewajiban kita sebagai suami kepada istri. Kalau yang sudah punya anak, berarti kewajiban kita kepada keluarga, pada istri, kepada anak. Apa kewajiban kita? Bagaimana suami bertanggung jawab ya dari sisi keagamaan, dari sisi keislaman. Maka suami harus bisa sebagaimana Nabi bilang, baiti jannati. Membuat rumah kita itu bagaikan surga. Rumah kita bagaikan surga. Artinya apa? Ada ketenangan di sana. Ada ketentraman. Ya. Istri bakti kepada suami. Anak hormat patuh pada orang tua. Birrul walidain. Artinya apa? Makanya Pak, di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu ditentukan usia. Ini undang-undang ini tahun 74 ya. Sekarang sudah 2024, udah berapa tahun. Sehingga katanya perlu direvisi. Itu usia pernikahan waktu itu, di undang-undang itu, laki-laki berusia minimal 19 tahun. Wanitanya berumur minimal 17 tahun. Itu tahun 74 ya. Karena waktu tahun itu kan usia 19 boleh jadi sudah dewasa waktu itu. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang anak usia 19 tahun, makanya ada usulan supaya direvisi. 21 minimal laki-laki. Kenapa? Ya, itu tadi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Khususnya dari sisi keagamaan. Ya, bagaimana suami bisa mendidik istri dari sisi menjaga istri, melindungi istri, agar Bapak pernah dengar berita ya, ada seorang polisi itu kalau tidak salah dia baru diangkat jadi apa gitu ya, atau naik pangkat, maka kemudian dia dicopot dari jabatannya. Kenapa? Karena istrinya itu melakukan kekerasan kepada pramuniaga di sebuah supermarket. Itu diviralkan kan? Diviralkan. Akhirnya suaminya, karena dia merasa isi dari seorang polisi gitu, akhirnya suaminya itu oleh
atasannya dianggap tidak bisa, tidak berhasil dalam mendidik istri. Makanya dicopot dia. Baru naik jabatan gitu, nggak sampai hitungan semingguan, baru saya 2 hari kalau tidak salah. Ya, Bapak Ibu. Oke, barangkali kita bisa belajar dari peristiwa yang kemarin masih rame, kasus Pina Cirebon. Ya, kasus Pina Cirebon. Kenapa sampai terjadi itu? Apa yang terjadi? Ya, si Pina itu karena kembali ayat ini tadi. Siapa yang bekerja, Pak, dalam hal kasus Pina itu? Suami apa istri? Yang saya baca, ibunya Pina itu yang menjadi TKW ke Malaysia. Jadi yang mencari nafkah, yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri. Ya, apa yang terjadi? Maka pada saat itu, ketika istri bekerja, apalagi ke luar negeri, suami di rumah, maka tidak sesuai dengan ayat ini. Yang kedua, hak dan kewajiban suami istri pasti tidak akan berjalan. Khususnya dari sisi nafkah, khususnya nafkah batin. Ya. Masih muda, bapaknya itu ketika 2016 itu masih muda, suami istri itu. Artinya masih ada hasrat, masih ada birahi, kebutuhan. Itu dari peristiwa yang terjadi, salah satu pelajarannya itu. Laksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, dengan proporsional. Kalau tidak, ayat ini sudah mengingatkan kita. Baik, Bapak Ibu. Kalau di jam saya, sudah masuk waktu Isya. Intinya, kewajiban suami dalam sebuah hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikutip oleh Imam Nawawi. Ketika kita berjihad, memberikan harta kepada seseorang, ya, itu nilainya luar biasa. Misalnya ketika kita memberikan harta ke masjid, pembangunan masjid, atau kepada yatim. Ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga, nilainya jauh lebih besar daripada kita memberikan ke masjid atau kita memberikan, di hadisnya begitu. Ya, makanya mari sebagai suami kita berdasarkan materi ini, kita diingatkan bahwa kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Ayat ini. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang istri bekerja? Bolehkah seorang istri membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, mendapat izin dari suami. Karena seseorang setelah menikah, seorang wanita setelah menikah, setelah akad, maka sejak itu suami adalah orang yang pertama harus dihormati. Bukan orang tua lagi. Karena ketika saya nikahkan, saya kawinkan,
Sejak itu orang tua sudah melepaskan tanggung jawabnya. Ya, makanya kata Nabi apa? Kalau saja boleh manusia sujud kepada manusia, maka aku akan suruh para istri sujud pada, kalau saja boleh, cuman kan nggak boleh. Artinya apa? Posisi suami sebagai suami itu luar biasa. Ya, jadi boleh saja. Nah, yang kedua, syaratnya silakan istri bekerja dalam rangka membantu suami. Tapi yang kedua, setelah dapat izin, kalau suaminya bilang nggak usah. Kalau suaminya bilang nggak usah, lalu si istri tetap berangkat, suami nggak ridho, dalam hadis haram masuk surga deh. Karena tadi posisi suami sangat tinggi. Yang kedua, kalau suaminya mengizinkan, boleh silakan. Yang kedua syaratnya apa? Jangan lupa tugas tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu kalau dia punya anak. Jangan karena kerja, lalu tugas dia sebagai istri nggak dilaksanakan. Apa misalnya? Suaminya nggak dilayani, makan suaminya nggak disiapin, ya. Kenapa? Capek, sampai rumah capek. Akhirnya suami makan sendiri. Pak, dalam banyak kasus, kenapa? Saya kebetulan pernah praktek, karena jurusan saya peradilan agama ya. Saya pernah praktek di pengadilan itu 2 kali, 2 tempat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Jadi ada kegiatan praktek. Banyak latar belakang sampai terjadi perceraian, itu salah satunya. Ya. Suami tidak dilayani. Jadi silakan kerja, tapi tugas tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai ibu jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilalaikan. Ya, salah satunya itu menyiapkan makan untuk suami dan menemani suami makan. Ya. Boleh jadi kalau hari pertama suami masih bisa, masih maklum. Hari kedua masih maklum. Ngerti lah. Tapi terus menerus suaminya kan akhirnya nggak mau makan di rumah, Pak. Makannya di mana? Di restoran, di kafe. Kalau restoran atau di kafe, kita baru nyampe depan pintu saja, itu langsung dibukain itu kan? Oleh apa? Waiters. Ya kan? Silakan Pak, gitu kan? Rata-rata penjaga pramusaji di restoran itu, di kafe itu rata-rata anak-anak muda kan, yang masih fresh dan penampilannya rata-rata auratnya terbuka. Ya Pak, hati-hati. Kalau suami sudah nggak mau makan di rumah, karena tadi itu boring, gitu. Lalu dia memilih makan di restoran dekat, hati-hati. Sering aja dia main ke restoran, udah. Besok-besok dia bawa teman. Temenin gue makan yuk. Oke, mudah-mudahan kita terhindar dari itu ya. Jadi prinsipnya apa? Intinya silakan para istri bekerja dengan catatan tadi 2 itu. Dapat izin dan tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada kondisional, Pak. Ya. Itu ke dalam situasi normal tadi. Kewajiban kita itu ya. Saya punya orang tua murid, Pak. Waktu saya di SMA. Waktu saya di SMA ya.
Setiap kali mau bagi rapot, beliau telepon saya, Pak, saya izin nggak bisa datang besok ambil rapot. Saya baru bisa datang hari Senin. Bagaimana? Silakan saya bilang. Apa? Cerita dia. Ya, anaknya laki dua-duanya. Cerita dia. Kenapa Pak saya nggak bisa kemarin, saya bisa nyari ini. Cerita dia. Saya apa namanya itu? Bukan single parent, ada suaminya, ada suaminya. Tapi ada faktor, ada situasi dia merubah haluan dari seorang ibu rumah tangga menjadi seolah-olah sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Suaminya sakit. Sakitnya agak permanen. Lalu dia bilang ke saya tidak mau kena kondisi suami saya. Anak-anak saya yang dua laki-laki itu gak keurus. Sekolahnya gak selesai. Akhirnya apa? Beliau waktu itu cerita. Ya beliau bekerja. Akhirnya alhamdulillah pekerjaannya bagus sampai kemudian beliau posisinya naik. Oke, jadi dalam situasi seperti tadi, ya sudah usia, sudah pensiun gitu ya, atau sakit, kan itu namanya apa? Di luar kesanggupan kita sebagai yang masalah adalah masih gagah, masih muda, gitu. Tapi, ya itu yang masalah, itu yang masalah. Begitu Pak, saya kira itu. Ya. Ada lagi? Udah siap semua ya? Siap menjadi suami yang soleh. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk suami-suami yang soleh, suami-suami yang bisa melaksanakan kewajiban kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.